Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Daluri. Kali ini saya akan membawakan materi ke-9, yaitu sifat benda. Di sekitar kita ada banyak benda, bahkan sampai ribuan jumlahnya. Jika dipilah-pilah atau dikelompokkan, dari sekian benda itu hanya ada 3 jenisnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat dan sifat-sifatnya: batu, kayu, plastisin, meja, dan lain-lain. Sifatnya bentuknya tetap, menempati ruang, volumenya tetap, mempunyai berat, dapat diubah bentuknya. Yang berikutnya adalah benda cair, contohnya air, sirup, kecap, dan minyak. Sifat-sifatnya: bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadah. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Yang ketiga adalah benda gas, udara, gas metan, dan LPG. Sifat-sifatnya tidak mudah dilihat, tetapi bisa dirasakan: ringan dan mudah terbakar, bau. Bentuknya tidak tetap karena selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Dan yang terakhir adalah menekan ke segala arah. Itu adalah benda dan sifat-sifatnya. Selain benda dan sifatnya tadi, masing-masing benda itu ada bahan dasarnya serta sifat dan kegunaannya. Kertas, bahan dasarnya dari serat kayu atau pulp atau serat kapas. Itu bahannya. Lalu sifatnya ringan, mudah robek, menyerap tinta atau menyerap air, dan mudah terbakar. Kegunaan daripada kertas yaitu untuk buku tulis, koran, tisu. Yang berikutnya adalah kayu. Bahan dasarnya atau diperoleh dari pohon kayu. Sifat dari kayu adalah kuat, tahan karat, mudah terbakar. Sedangkan kegunaan kayu adalah untuk mebel, untuk pembuatan bahan bangunan, atau membuat ukir-ukiran. Yang berikutnya adalah karet. Karet itu diperoleh dari getah pohon karet. Sifatnya lentur dan tahan air. Kegunaannya untuk ban, pembuatan bola, sepatu bot, dan sandal. Berikutnya plastik. Plastik itu diperoleh dari hasil olahan minyak bumi atau biji plastik. Sifatnya tahan air, ringan, ya, tidak mudah robek. Kegunaannya misalnya untuk payung, jas hujan, ember, maupun kantong plastik. Yang berikutnya adalah logam, yaitu logam besi. Logam berarti besi. Sifatnya mudah berkarat, kuat, dan tidak mudah terbakar. Kegunaannya apa? Untuk pembuatan pisau, kerangka bangunan, kerangka mesin, atau jembatan, atau pembuatan kapal, atau pembuatan rel kereta api. Itu adalah sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita. Lalu apa saja jika benda-benda itu terletak di alam bebas? Maka akan terjadi perubahan benda atau perubahan wujud benda. Adalah perubahan
termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Berikut skema perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Dari padat menjadi cair disebut mencair. Tapi kalau dari cair menjadi padat disebut membeku. Dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dari padat menjadi gas disebut mengkristal. Sedangkan dari cair menjadi gas itu menguap. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Berikut adalah perubahan wujud. Perubahan wujud mencair itu dari padat ke cair. Itu misalnya coklat, ya. Coklat yang dipanaskan atau es batu yang dibiarkan, lilin yang dinyalakan itu akan mencair. Sedangkan yang membeku itu dari cair menjadi padat. Misalnya kalau kita memasukkan air ke dalam freezer, itu lama-lama akan menjadi es batu. Mengembun itu dari gas ke cair. Titik-titik air di luar gelas yang berisi air dan es batu, nah itu akan kelihatan, ya. Berikutnya adalah menguap. Menguap itu dari cair menjadi gas. Memasak air sampai mendidih, ya, itu berubah. Yang berikutnya adalah menyublim, itu dari padat ke gas. Misalnya kamper atau kapur barus yang dibiarkan di lemari lama-lama akan habis. Berikutnya adalah mengkristal. Mengkristal itu dari gas menjadi padat. Misalnya pembentukan embun beku atau defrost, ya, dari pembentukan embun beku atau defrost. Dan berikutnya adalah pada saat musim dingin, jadi di mana gas-gas itu akan menjadi padat. Berikutnya adalah perubahan benda dan faktornya. Apa saja sih perubahan benda dan faktornya itu? Nah, benda padat akan mengalami perubahan seperti pelapukan, pengkaratan, dan pembusukan. Namun, ada benda padat yang sulit mengalami perkaratan atau pelapukan seperti kaca, logam mulia, batu keling atau batu kali yang hitam itu sulit mengalami pelapukan, pembusukan, dan perkaratan. Berikutnya, pelapukan. Pelapukan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain A. Faktor biologis, itu pelapukan kayu oleh rayap. Jadi kalau kita punya kayu bisa lapuk tuh karena rayap atau jamur. Ya B. Pelapukan karena perubahan fisika, misalnya pelapukan pada batuan karena panas matahari, hembusan angin, atau aliran air. Yaitu biasanya kalau di tebing pantai itu bisa lapuk karena air, karena panas, atau karena angin. Berikutnya adalah perkaratan atau berkarat. Perkaratan disebabkan adanya reaksi kimia antara oksigen atau air dengan benda logam seperti besi. Dan yang terakhir adalah pembusukan. Pembusukan biasanya terjadi pada bahan makanan seperti roti, buah, sayur, dan daging. Pembusukan disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme atau bakteri, ya. Jadi makanan yang kita taruh di tempat terbuka lama-lama akan
berubah warnanya atau keluar jamurnya, ya. Sama seperti kalau pada daging, ya, daging ayam yang mati itu warnanya tidak lagi cerah, tapi akan seperti kebiru-biruan. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.